النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نساء خديجة والقائل لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابة المهديين وأزواج التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتكم وكفوا عن مساوihim. Bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebut-sebutlah oleh kalian kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian, dan tutuplah cerita hidup mereka yang sudah meninggal daripada kejahatan daripada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itu dalil kita berkumpul mendengari baca manaqib. Mana aja dalilnya baca manaqib itu? Itu dalilnya. Sebut-sebut jar Nabi kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Nah, kita menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal, apalagi beliau itu adalah, kita ceritakan istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah perempuan yang salehah, istri yang salehah. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan inda dzikril awliya tanzilur rahmat. Nah, kita bilang kebaikan dari kita kisahkan orangnya orang wali, nah itu rahmat Allah turunkan. Nah, jadi sunnah nah kita dapat, rahmat kita dapat. Nabi berujar demikian, berucap demikian. Pernahkah Nabi melakukan prakteknya? Oh jelas. Ketika Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat meninggal dunia, ditanam di Mekah, Nabi kita berhijrah ke Madinah, ikut istri beliau. Di sana pun juga ada Aisyah. Lalu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi kita di saat Nabi kita termenung mengarah ke Mekah. Lalu ujar Aisyah bertakun, wahai Muhammad, ada apa sampian ini termenung muhak menungadah mengarah ke Mekah, ke kampung istri sidin ditanam di sana. Lalu ujar Nabi kita, wahai Aisyah, aku teringat sararawayan, bahasa baharinya itulah, mendengar suara terompah sandalnya Khadijah radhiyallahu anha. Sarawayan asa ada lagi. Nah, kayak itulah. Kita tuh bekawan serantang saruntung biar mama bisa pindah kalau kahilir sama. Kenapa terlihat sapidanya asa ingat seorang bahari bisa pindah. Nah, sama kayak itu. Asa ingat. Mendengar Aisyah demikian, cemburu Aisyah. Sampian masihkah lagi mengingat perempuan yang sudah tua renta, yang sudah menjadi nenek-nenek, bahasa kita. Di hadapan sampian ada perempuan yang masih muda belia, cantik rupanya, yang merah kedua pipinya. Nah, pajar Nabi, Aisyah, ikam gak ada tahu siapa Khadijah? Di sini Nabi mulai menceritakan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah orang yang sudah menyerahkan hartanya kepadaku di saat orang menegahkan hartanya untukku. Khadijah adalah orang yang membela aku di saat orang memusuhiku. Khadijah adalah orang yang menghiburku di saat orang menghinakanku. Nah, lihat, itu Nabi menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah, dan Khadijahnya sudah meninggal dunia. Jadi kada lain kita berkumpul sore hari ini itu ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berniat mengikuti gawian nang digawi Nabi, suruhan nang diucap oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulun kada lawas kurang lebih 15 menit lah. Khadijah radhiyallahu anha, beliau itu adalah anak daripada Khuwailid. Beliau adalah perempuan yang mempunyai kemuliaan. Karena kemuliaan ini hidup di dalam dunia itu hukumnya kita wajib mencari kemuliaan ini. Iskariman, hiduplah dalam keadaan mulia. Nah, baik mulia di sisi Allah, bukan hanya sekedar di sisi Allah, tapi juga di sisi makhluk. Mun kada kawa di sisi makhluk mulia, utamakan kemuliaan yang kita cari itu di sisi Allah. Jangan sampai kemuliaan semata-mata di mata makhluk yang mereka itu lemah untuk membalas kita, lemah memberi kita pahala, memasukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita neraka. Apa kita cari kemuliaan di mata makhluk? Rugi. Paling kita senang umur 60 tahun, sudah 50 usia, 10 tahun kita nikmati, rugilah. Nah, cari kemuliaan di sisi Allah. Nah,
Khadijah ini memberi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan Khadijah di dunia yaitu beliau diberikan Allah kekayaan yang luar biasa, kecantikan yang sangat cantik, dan keturunan mulia, dan beliau juga adalah akhlak pribadi beliau, agama keturunannya, agamanya bagus. Nah, itu sih dinda. Jadi mulia adalah harta banyak, rupa bungas, akhlak bagus, turunan mulia, keempatnya terkumpul di diri Khadijah radhiyallahu anha. Itu kemuliaan dunia. Manakala Allah ingin menambahkan kemuliaan di atas kemuliaan tersebut, nah hendak Allah tambah kemuliaan, maka sampailah berita kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang informasi Nabi kita Muhammad, dan beliau langsung mengimani kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kabar, informasi, cerita kayak apa, siapa itu Nabi kita, di mana tinggalnya, anak siapa, ponakan siapa, Khadijah itu mendengar. Dari siapa? Seorang paman beliau yang bernama Waraqah. Nah, Waraqah bin Naufal. Ini seorang ulama lah yang mahir, beliau tuh menguasai kitab Taurat, Zabur dan Injil, mahir. Nah, seandainya kita memaham bahwa Khadijah itu sampai berita sampai sini ke telinga Khadijah, beliau mengenal Nabi kita Muhammad, sampai dekat dengan Nabi Muhammad, menjadi istri Nabi kita Muhammad dan beriman lawan Nabi kita Muhammad. Tuh hebatnya. Nah, ini berkah apa? Berkah sidin dekat lawan seorang ulama. Kita di tujuan. Kalau kita tuh kada ada beisian ulama guru nang membimbing kita, biar nang mendekatkan kita lawan Nabi seumur hidup sampai seumur mati, kita kada bakal bertamu kita lawan Nabi kita nih. Nah, jadi itu berkat adanya guru lah. Nah, begitu juga orang nang beisi guru tapi ketulahan lawan gurunya, kada bakal tetamu juga mimpi lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sudah layaklah kita cari guru nih, biar cari guru lah, cari guru. Itu wajib kita, karena untuk mendapatkan kemuliaan tadi itu mau kada mau harus adanya dengan guru. Ish kariman atau mut syahidan, hidup kada kawa sudah kayak orang, mulia kada kawa, keturunan Abu Jahal umpama ya kan, akhlak kada kayak benar, baik benar juga, harta tapi ada hutang hapulang banyaknya nih pas benar nih, mut syahidan, mati dalam keadaan mati syahid. Nah, ya nih hendak berjihad ke Palestina. Nah, aku hendak jihad ke sana jadinya, bunuh diri beneran, jihad kayak kita gini, orang meriam lah, kisah orang marjon, bunuh diri. Sekali lagi lah, nih ada amunnya hendak umpat berjihad tuh pian gak ada sembarangan. Itu wajibkah kita berjihad pulang muslim di sana? Apabila ada izin wulatul umur, pemerintah, presiden yang mengizinkan. Dalam kasus negara kita, kalaunya kerajaan-kerajaan raja, nah, ada mengizinkan, hanya kita wajib berjihad. Pemerintah kada ada manuakan pian tulak pas itu bunuh diri beneran lah. Nah, Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa banyaknya. Jadi saking banyaknya Khadijah ini, pian seluruh orang Mekah berkumpulan harta dibanding harta Khadijah sorangan masih 2 kali lipat lagi banyak harta Khadijah. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi beliau adalah orang yang pemurah. Banyak kayak nang sugih, pemurahnya kada, nang ianya tuh pemurah. Karena apabila kita pemurah itu, bian as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas. Orang pemurah itu dekat lawan Allah dan dekat lawan manusia. Orang ketujuh bahurung. Amun kisah sugihnya aja pemurahnya kada aja orang mendengar kisah wara aku nih. Nah. Sebaliknya al-bakhil, orang nang bakhil itu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Jauh lawan Allah, jauh lawan manusia, intil lawan neraka, arak benar. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau kawin dengan Nabi kita selama 24 tahun. Selama perkawinan 24 tahun mengarungi rumah tangga bersama Nabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa sakit hati daripada perbuatan Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Tidak pernah. Dan Khadijah tidak pernah meminta permintaan di atas kemampuan Nabi. Nah, itu hebatnya, kada pernah menyalak lawan laki. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha,
ketika kawin bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam 24 tahun tersebut, Khadijah menghambaakan, mengkhadamkan diri beliau kepada siapa? Kepada Nabi kita. Diberilah Allah barakah 6 orang anak, dan kemudian anaknya tersebut yang masih ada keturunannya sampai sekarang zuriatnya bukan para habaib. Nah itu berkah daripada Khadijah radhiyallahu anha yang sudah berkhidmat lawan laki sidin. Karena pian kan apa jar lah orang-orang nang mulia-mulia nang beruntung hidupnya, lihati itu pian berkah kawitannya lah. Sudah ulun perhatikan tuh berkah kawitannya. Apabila kawitannya itu berkhadam pian lawan Rasulullah, lawan kasus inilah kisah Rasulullah. Kalau nya kasus nang lain berkhadam lawan warisnya Rasulullah siapa? Ulama. Nah, ulama berkhadam lawan ulama, itu anak-anak mereka itu pian beberkat lah. Almarhum, nah, almarhum Tuan Guru Haji Guru Hatim Salman, mana lawan pian Pak umurannya waktu di mata pura dulu. Guru Hatim dah ujar sidin, mohon maaf lah kenapa sidin anak Tuan Guru tuh kada denang jadi ulama. Ulama ngisahkan ucap ujaran sidin lah. Kenapa sidin padahal nyamannya anak sekolah kemana transfer kirimi duit nyaman, nukar tiket ke Yaman, ke Tarim, Mesir nyaman, ke atas langit nyaman juga kan, banyak duit tuh nyaman. Tapi kenapa kada? Oh karena hati abahnya tuh jadi sidin kadada cinta lawan ulama. Cintanya, pikirannya, fokusnya hanya mencari duit. Kayak apa begawi, kayak begawi, dasar bujur anaknya jadi orang tukang gawi juga. Tapi kalau fokusnya ilmu, cinta ulama, insya Allah anaknya berkah jadi ulama tuh pian. Nah itulah, dan ulun lihati benaran lah, benaran. Nah sama Khadijah radhiyallahu anha ini sidin kenapa jadi anak sidin berkah berataan itu berkhadam. Nah berkhadam sidin lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh harta Khadijah beliau serahkan untuk Nabi. Sakitnya, bahagianya tetap setia bersama Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi ini diboikot oleh orang-orang kafir, di lockdown sidin itu kada boleh begaul ke kota, pasukan makanan nang hendak dikirim sampai ke lembah Mekah saat itu dicegat, kada masuk. Kurang lebih 2 tahun kada beserubung berumah kayak kita, beserubung kain-kain surprise aja pian. Kan beserubung 2 tahun di situ parak hampir lah, sampai sidin mengalami sakit-sakitan, sampai sidin sakit garing kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia sidin. Nah setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau itu sering sekali mengingat Khadijah radhiyallahu anha dan menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah di hadapan istri-istri sidin yang lain. Ketika Khadijah sudah meninggal dunia, Nabi kita pun masih mengingatnya. Nabi sering menyembelih, memotong seekor hewan seperti kibas atau kambing. Nabi kita membagikan barang kambing-kambing itu dagingnya kepada keluarga Khadijah radhiyallahu anha. Nah ini salah satu bukti cintanya Nabi kepada orang yang sudah meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Mun kita matar dagingnya pian ke kuburan, sen siapa makannya lah. Jadi gasan siapa? Gasan keluarga yang sudah meninggal. Sama kita bisi kawitan sudah meninggal dunia hendak berbakti itihi karabat kula warga bapak Tuhan kawitan kita ilangi sidin. Kita ilangi kekawanan sidin itu, bawa akan ngapa kahala, bawa akan ngapa. Nah itu salah satu bakti kita kepada kawitan kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau mempunyai keistimewaan. Apa istimewa beliau? Mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik, terpuji dan banyak harta. Di antara keistimewaan beliau adalah orang yang pertama beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama beriman lawan Nabi kita indal itlaq secara umum keseluruhan itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Karena Nabi ibah bertemu dengan malaikat Jibril, bulik Nabi, kemudian Nabi itu bulik siapa yang pertama ditemui Nabi? Khadijah. Siapa yang diceritakan Nabi tentang pengalaman-pengalaman spiritual beliau ketika di dalam Gua Hira? Khadijah. Nah, wahai Khadijah, ketika Nabi datang dari Gua Hira bertemu malaikat Jibril.
Kisahnya itu betul malaikat Jibril. Nabi itu pian dalam kitab hadis Bukhari itu kalau bertemu Jibril Nabi itu dahi sini bepaluh. Seperti suara lonceng di sini bergeriuh luar biasa. Imbah melihat dia Nabi kada dilihat lagi Nabi alam semesta hibak ufuk dunia ini dilihat oleh awaknya Jibril aja. Lalu bahasa kita kayak ada kayak kalau orang tuh kamarawaan kan apa ya bahasa kita kapuhunan kan apa? Nang menggetar langsung tuh nang apa? Kita kabebeliangan, nah kabebeliangan, detah orang Jakarta ini kabebeliangan nih. Kabebeliangan Nabi kita bulik menggetar sidin bulik lawan Khadijah menggetar. Khadijah orang nang pintar, kada betakun wayah menggetar tuh. Zamiluni diselimuti Nabi. Cakap kita, kenapa ikam, kenapa? Ayo pindah kabebeliangan dengan ayo kenapa? Cakap kita lah bini kita. Ini kada ditenangkan dulu Nabi, setelah tenang Nabi kita baru Khadijah bertanya, kenapa sampian wahai Muhammad? Lalu ujar Nabi, aku wahai Khadijah bertamu melihat makhluk nang belum pernah kulihat sebelumnya, besarnya menutupi alam jagat raya ini. Ujar Khadijah, apa respon Zidin? Ujar Khadijah, wahai Muhammad, Allah kada hendak menghinakan pian, tapi Allah hendak memuliakan pian. Karena makhluk nang pian lihat itu adalah makhluk nang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Sampian sudah sampai saatnya sampian menjadi nabi dan rasul. Sekarang jadi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, di situ Khadijah ini tahu sudah nak laki itu pecangan Nabi dari memarinasi din tadi, tinggal menunggu masanya. Pas datang masanya Khadijah beriman, beliau orang yang pertama beriman lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan Khadijah. Jadi berapa juta umat, triliun umat mulai zaman Nabi sampai sekarang sampai kiamat akan datang nang beriman lawan Nabi kita Muhammad, berucap syahadat lawan Nabi kita Muhammad. Khadijah adalah orang yang pertama beriman lawan Nabi dapat royalti. Sejumlah orang yang mengikut beriman lawan Nabi kita Muhammad. Dalilnya man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila ma ba'dal maut. Siapa yang membuat tradisi kebaikan maka ia dapat pahala dan pahala orang sejumlah yang mengikutnya. Nah, tapi sebaliknya kita maulah tradisi kejahatan kita dapat dosa sejumlah dosa orang yang mengikuti dosa kita tadi juga. Nah, jadi hati-hati kita boleh gawian ini nang gawian sifatnya dosa diikuti orang, mati kita orang masih mengikut sampai kiamat mengalir terus nih dosanya, amal jariah nih mengalir terus amal jariahnya lah. Nah, mudah-mudahan kita dengan membaca manakib tadilah mendengari maulid qasidah ayat Quran dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat lawan kita barataan. Dengan rahmat dari Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutupi aib kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, jasmani dan rohani kita, Allah panjangkan umur kita kepada sehat taat, luas rezeki yang halal Allah gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala wabah dan musibah, dan kemudian Allah berikan husnul khatimah berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Hadini habis dari Nabi Al-Fatihah.